Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ada di Royal Palace Resto Pizza, Jalan Cokro Aminoto, Kota Blitar. Restoran yang menyediakan pizza ya, sebagai menu paling utama dan paling favorit. Untuk hari ini saya nggak terlalu membahas banyak, namun terkait itu pasti tetap masih itu, karena ini sedang ada proses dari teman-teman Mayoni untuk melakukan pelaporan. Kalau terkait isi pelaporannya saya juga nggak bisa memberikan informasi, karena bagi saya juga itu adalah ranah privasi mereka sebagai pengurus Mayoni dan anggota Mayoni. Membahas VTube itu sangat kompleks. Ketika VTube ini sudah diberikan acuan yang jelas dari Satgas Waspada Investigasi, bahkan saking jengkelnya dengan VTube, Satgas Waspada Investigasi mengeluarkan statement pada surat nomor 282 tahun 2021, di mana langsung di sana ada statement kartu merah, di mana kartu merah ini kalau di dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah aplikasi seperti VTube itu, ini adalah dalam rangka VTube mau tidak mau harus tenggelam, harus ditenggelamkan. Karena apa? Sebuah perusahaan ataupun aplikasi yang sudah diberikan ketentuan harus menanggung kerugian masyarakat, di mana VTube ini harus membeli VIP member, manajemen harus wajib membeli VIP member, dan di poin 6 manajemen harus siap menanggung kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat. Seperti saya ini kan juga masuk masyarakat, saya bisa melakukan tuntutan kepada manajemen, tapi non materi. Karena apa? Saya bukan member VTube yang punya VIP. Nah, kalau secara Mayoni kemarin kan sudah menutup tuh pendaftaran pengaduan kerugian. Ya, kalau bagi saya kemarin ketika kita bahas 2-3 bulan lebih membahas persiapan Mayoni, membahas ngalor ngidul terkait VTube itu sendiri, kadang konten kita acak seperti temanya ya, tema note-nya itu kita acak. Banyak yang meremehkan apa yang kita bahas. It's no problem. Itu adalah konsep. Kalau dulu kami itu sebagai hater, dicap sebagai hater oleh Bebek Dungu, ragumu rugimu. Kalau sekarang kerugian kami, keraguan kami, raguku itu adalah kerugian. Iya, karena Anda ragu untuk ikut menjadi satu gerbong dengan Mayoni, di mana Mayoni adalah lokomotif keretanya, gerbongnya adalah member VTube yang melakukan pengaduan. Anda kemarin meremehkan statement ataupun argumen ataupun asumsi yang kami lemparkan, dan ketika pendaftaran sudah ditutup, laporan sudah berangkat, keretanya sudah berangkat, Anda pengen nyusun. Ya, kita tahulah kereta di Indonesia ini nggak akan berhenti, bahkan dia akan raja jalanan. Orang mau lewat, kalau kereta mau lewat saja harus berhenti dulu kan. Jadi kereta itu adalah kendaraan anti macet, nggak akan ada yang ganggu, kecuali masinis itu yang pengen berhenti. Nah, jadi sekarang bagi kalian member-member yang merasa punya VIP, ingin melakukan pelaporan, silahkan berangkat sendiri, bawa kendaraan sendiri, ajak teman yang lain. Kalau Anda mampu ya berangkat sendiri, silahkan, itu hak Anda. Karena untuk sekarang kesempatan ikut di dalam gerbongnya Mayoni sudah tertutup, dan itu adalah ragumu adalah kerugianmu sendiri sekarang. Dan raguku kemarin ketika menjadi hater itu adalah kerugian kalian para member BBB. Nah, lalu dalam proses pelaporannya otomatis kan mereka punya privasi ya, Mayoni. Ini kita hanya tinggal menunggu informasi dan press conference ataupun press release, gelar perkaranya kayak apa, kita nggak bisa mencampuri. Hanya saja
ketika kita membahas VTube, kita tidak hanya menyerang VTube saja, tapi menyerang aplikasi. Menyerang ya, karena memang kami perang. Saya sendiri suka memakai istilah ketika ada aplikasi baru, saya sering bilang kepada teman-teman, oke, saya akan masuk beneran perang. Ada beberapa aplikasi yang bahkan sampai 17 grupnya itu membanner saya jadi DPO di sana. Saya kemana-mana ada yang DM, ini si A, si ini gini, wah jangan, lu jangan gitu, lu diancam, gini. Itu udah biasa. Karena apa? Ancaman-ancaman dari pemain Ponzi itu kami sangat mudah untuk melakukan counter attack-nya ya, melakukan serangan baliknya sangat mudah. Hanya saja dalam kasus VTube ini, member-member yang ada itu adalah newbie, orang-orang yang baru main. Ya kita memaklumi ya, dari segi psikologi, segi mental, kita memaklumi VTube ini muncul di saat yang tepat, tapi bukan bisnis yang tepat. Di saat yang tepat, tapi bukan bisnis yang tepat. Dia muncul sebagai solusi bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena PHK alus-alus, karena mereka harus work from home ataupun harus cuti sementara karena pandemi. Tapi apakah pandemi sebagai alasan untuk kita mengikuti skema Ponzi? Bukan. Alasan yang seharusnya kita pakai adalah betul-betul ketika kita itu sudah tidak bisa bekerja di saat pandemi begini. Alasan yang tepat adalah ketika kita tidak punya komunikasi dengan teman, komunikasi dengan orang lain di sekitar kita. Namun ya bagaimanapun ketika kita itu terbiasa dengan media sosial, kita kurang melakukan sosialisasi atau pergaulan di dalam masyarakat sekitar, di lingkungan kita sendiri, akhirnya kita mencari solusi yang jauh dari mata kita. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di puncak gunung itu sangat kelihatan. Inilah yang dilakukan oleh para member-member kita. Karena apa? Ternyata di sebagian besar mereka juga pemain baru di skema Ponzi. Kalau terkait dengan Ustadz Jam Dinding, Lara Senep, ataupun yang lainnya, itu mereka adalah pemain. Bahkan manajemen VTube ini kan sudah kita lihat track recordnya kayak apa. Tapi bagi teman-teman atau saudara kita itu yang menjadi korban di VTube, utamanya adalah korban-korban fast track, itu mereka newbie loh, orang-orang baru yang main begitu dan tidak mengetahui bahwa skema-skema yang ada di dalam VTube ini adalah skema Ponzi. Nah, tugas kita apa? Mari kita mengajak ke teman-teman kita yang sesama VTube ya. Kalau saya bukan orang VTube, kita berikan edukasi. Kalau kita tidak mampu memberikan edukasi, ajak orang-orang lain. Contoh seperti Om Karemajo, Om Arkin, Om Antoni, Om Edu. Itu bisa dijapri dan mereka akan sangat-sangat senang kalau ada orang yang betul-betul ingin belajar membuka lembaran baru, berbisnis di luar skema Ponzi ataupun bisnis anti Ponzi. Bukan BAP ya, berkas acara pelaporan bukan, tapi bisnis anti Ponzi ya. Kalau saya sendiri lebih banyak di dunia pertanian dan UMKM, dan kebetulan tadi seperti intro saya di sini sekarang ada di Royal Palace Resto Pizza. Royal Palace Resto Pizza ini termasuk salah satu bisnis yang bertahan sekali di saat pandemi. 12 tahun kemarin baru ulang tahun, lupa saya tanggalnya. Sudah 12 tahun itu mengarungi susahnya berjualan pizza di Kota Blitar. Karena Blitar ini kota kecil, saya sendiri masih suka singkong goreng. Kembali lagi ke VTube. Jadi kalau ada teman-teman yang masih ragu untuk belajar ya, bukan terkait pelaporan, ini di Kota Blitar saya bersama juga dengan member VTube yang sudah menjadi korban fast track. Saya lupa, kalau nggak salah 71 juta itu kerugian yang diderita. Ini kita pengen membuat komunitas
Yuk kita sama-sama belajar ke dalam bisnis atau usaha. Yang anti ponzi itu banyak sekali dan nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.